Halo, selamat berjumpa kembali di channel kami, eh, Trans Family Channel. Saya berada lagi di kebun durian. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi eh, aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan, di mana pada kali ini saya akan memperlihatkan cara saya membentuk cabang sejak dini. Dan uh, dalam pembentukan cabang ini saya akan memperlihatkan apa-apa saja yang saya persiapkan sebelum melakukan pembentukan cabang. Jadi dalam pembentukan cabang ini kita akan lihat teman-teman. Di sini saya akan membuat cabang. Cabang durian ini akan turun dan posisinya mendatar. Dan cara yang saya lakukan adalah menggunakan tali. Jadi menarik pohon ini atau dahan ini turun ke bawah dengan mengikat tali di sini. Lalu kemudian saya menancapkan kayu di tanah. Jadi yang kita siapkan hari ini teman-teman yaitu kayu. Lihat ada kayu ini yang saya sudah ambil dari kebun tetangga yang ada dahan-dahan atau kayu-kayu yang bisa digunakan. Dan saya sudah potong-potong, saya runcingkan. Ini siap untuk dijadikan sebagai patok atau tempat mengikat di atas tanah. Jadi ini yang saya siapkan. Yang kedua tali. Nah ini tali ada setengah karung besar. Ini semua tali yang saya pesan lewat teman yang bekerja di TPA, tempat pembuangan sampah, dan dia bersedia menolong saya untuk mengumpulkan tali-tali yang bekas. Ini tali rapia bekas tapi masih bagus sekali, pengikat karton. Nah ini semua yang saya akan gunakan. Dan saya pesan ada 2 karung lebih, belum saya ambil 1 karung, nanti akan saya ambil. Jadi ini yang saya lakukan. Kalau teman-teman membutuhkan tali, bisa mengambil tali yang ada di toko yang dijual di pasar yang disiapkan. Bisa juga dengan menggunakan tali-tali bekas yang seperti yang saya lakukan, memesan di orang yang bekerja di TPA, memilah sampah, dan sampah yang masih bisa digunakan seperti tali ini saya ambil. Dan ini satu pengalaman buat saya bahwa tidak perlu repot-repot, tidak perlu membeli dengan mengeluarkan uang banyak, tetapi hanya dengan menggunakan barang bekas yang masih bisa digunakan untuk pertanian, khususnya di kebun saya. Jadi itu yang saya persiapkan, ada 2 kayu, kemudian tali, dan kita lihat caranya sebentar. Saya akan mematuk. Iya. Oke, jadi seperti ini yang saya lakukan. Jadi mengikat tali di sini, di bagian ini. Jadi kita ikat tali yang kita pakai untuk mengikat, bisa tali rapia, bisa tali yang lain, yang penting kuat untuk menarik. Nah ini saya sudah bikin tadi, saya ikatkan di patok yang saya sudah patok di tanah. Lalu kemudian saya sesuaikan dengan keinginan saya tarik dari atas dan saya ikat, saya paskan di bawah sini. Jadi seperti itu. Ini juga saya paskan, jadi dahannya sudah terbentuk nyamping. Jadi kita mau supaya dahan ini berbentuk ke samping, ke luar, jangan ke atas, karena durian itu akan ketika besar nanti dan berbuah, bunga akan keluar di sini dan
dan ini yang kita inginkan di setiap tanaman yang kita lakukan. Dan cara ini adalah cara lain, dan cara saya di kebun ini ada beberapa macam yang saya akan berikan contohnya. Jadi ini adalah cara membentuk dahan sejak dini, di mana kita mengikat tali pada ujung tangkai atau pertengahan tangkai atau dahan, diikat seperti ini, jangan diikat mati. Jadi saya tidak bisa memberikan contohnya dengan cara mengikat karena saya masih sendiri memegang kamera. Jadi seperti ini kita ikatkan, jangan diikat mati tapi disimpul seperti cincin, dan kemudian kita matikan di sini. Tidak perlu menekan masuk ke dalam dahan atau tangkai pohon yang kita ikat, dan kemudian kita tarik ke bawah dan kita sesuaikan dengan kemauan kita atau sudut yang kita inginkan. Oke, jadi saya mau katakan lagi, kita ikat di sini, kita sesuaikan, kita tarik dari atas, dan kita simpul di sini, kita matikan simpulnya. Dan itulah cara pertama yang saya lakukan, pembentukan cabang secara horizontal di kebun saya. Dan cara yang lain adalah bisa dengan cara seperti ini. Coba kita lihat ke sana. Nah, ini dia. Nah, seperti ini caranya, kawan. Jadi kalau umpama kita sudah terlambat melakukan pemotong atau pembentukan cabang sejak dini, kita bisa memotong dahan di bagian sini yang sudah naik ke atas. Ini kan awalnya naik ke atas dan menutupi sinar matahari masuk ke dalam tanaman saya. Jadi sebenarnya fungsinya ada banyak. Yang pertama adalah kalau dia berbentuk horizontal atau ke samping, ini akan membuat sinar matahari masuk. Kemudian fungsi lainnya, tanaman atau pohon durian ini ketika sudah berbuah nanti akan mengeluarkan bunga di daerah seperti ini, di sini. Jadi dia tidak akan berbuah di bagian yang ke atas ini. Dia tidak akan mengeluarkan buah di sini, tapi ke samping atau ke horizontalnya. Jadi seperti itu. Yang kedua yang saya mau katakan tadi, ini yang saya potong. Jadi yang naik ke sini saya potong, saya biarkan yang keluar, yang seperti ini. Saya rawat yang ke sana supaya nanti ketika besar nanti ini akan mengeluarkan buah di sini. Tapi ini kan masih kecil, tapi kedepannya akan besar nanti. Dia akan membesar seperti batang di sini. Nah, kita lihat. Nah, ya ini juga perlu kita lakukan pembentukan lagi, kita bisa turunkan ataukah kita bisa potong di sini. Itulah cara saya. Ini juga. Nah, ini kan modelnya seperti awalnya. Dan di sini ada dahan ke atas menutupi sinar matahari masuk ke dalam pohon. Tetapi karena kita tidak mau seperti itu, kita mau horizontalnya, kita potong di sini, lalu kemudian kita rawat yang ke sana. Jadi seperti itu. Itu cara yang saya lakukan, cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, ya karena kita kan petani ini harus kreatif. Nah, cara yang ketiga adalah menekan atau memelintir. Tapi itu pada saat tanaman durian ini masih muda. Kita putar di sini, kemudian kita tekan pelan-pelan, lalu kita turunkan dahannya seperti ini. Kita urut, tapi kita lakukan beberapa kali. Setiap kita ke kebun, kalau kita lihat dahannya sudah naik seperti ini, kita tekan sedikit, baru kita putar seperti ini. Kita pakai dua tangan boleh. Ini kan hanya contoh saja, saya pakai satu tangan, tapi yang lebih bagusnya kita pakai dua tangan. Kita tahan di dalam batang dalamnya, kita tahan seperti ini, tangan yang satu, kemudian di sini kita bisa putar. Nah, seperti itu supaya dahan ini terbentuk. Nah, ini sebentar saya akan gunakan tali karena sudah keras. Saya akan ikat tali nanti di bawah sama seperti yang lainnya.
Oke, kita lihat contoh yang sudah jadi, pohon yang sudah jadi di sana. Nah, ini dia. Ini contoh yang saya lakukan beberapa pekan yang lalu. Cara membentuk dahan mengarah ke horizontal dengan mengikat tali pada bagian tangkai, lalu menancapkan kayu dan mengikatnya di situ. Dan seperti tadi saya katakan, kita atur dengan baik seperti yang kita inginkan supaya dahan itu terbentuk. Jadi seperti ini cara saya. Lihat teman-teman, ada banyak tali. Dan seperti itulah yang kita inginkan atau yang saya inginkan di kebun saya. Nah, lihat bentuknya seperti ini. Jadi kita mau horizontal, bukan vertikal, tetapi kita mau seperti ini. Nah, ketika nanti berbuah akan mengeluarkan buah di sini. Untuk sekarang ini bukan buah atau bunga, tetapi tunas air. Ini akan kita terus pantau, kita potong nantinya, kita keluarkan, karena kita tidak mau ada lagi tangkai-tangkai yang bisa membuat makanan dari durian ini atau nutrisi ini masuk. Durian ini tidak berfungsi dengan baik untuk pertumbuhan sesuai yang kita inginkan. Jadi itulah video kali ini yang saya bisa bagikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Jikalau ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang mantap, tolong dimaklumi. Jikalau ada manfaat bisa diambil, tolong diaplikasikan dan segera like dan komen serta bagikan, karena dengan semua itu kami akan lebih semangat dan menampilkan video-video bermanfaat lainnya di kesempatan waktu yang mendatang. Terima kasih. Bye-bye.